kita ini harus jadi orang kaya, saudara. Harus jadi orang kaya. Bukan karena kita mau foya-foya gitu, saudara. Tapi ya kalau kita nggak dapat apa, kalau kita tidak punya apa-apa, kita nggak bisa memberi, saudara. Nggak bisa Pak Dian kalau nggak punya apa-apa, dia membicarakan belas kasihan atau apa, nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa memberi gitu. Nah, saudaraku, tadi juga luar biasa Pak Dian ya mengatakan bahwa kita memang harus care, harus peduli dengan orang-orang sekeliling kita, saudara. Nah, saya nggak lama-lama, saudara, karena saya ada memanggil saudara kita yang luar biasa. Itu saya ingat Non Rawung ya, anaknya ini ada yang Sandi Barata, saudara, dia tetap masih di Yayasan Obor Berkat Indonesia. Biar dia nanti menjadi kesaksian untuk bagaimana supaya kita mengasihi sama kita, saudara. Ini saya lihat di TV ya, sampai menangis, saudara. Ada orang minum air comberan, saudara. Betul-betul dia wawancara, saudara. Bukannya kata orang, tapi wawancara. Dan itu kenyataan, sampai anaknya diare dan sampai anaknya nggak ada kesehatan sama sekali, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya mengimbau saudara-saudara kalian ya, coba nanti Pak Sandi Barata mungkin memberikan bagaimana kita memberikan memberikan belas kasihan kita kepada saudara-saudara kita yang kelaparan, yang susah, saudara. Ya, itu saja dari saya. Pak Sandi, tolong ke depan, saudara. Ya, beri kemudahan dulu dong, Tuan. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih Pak Alex, Pak Adrian atas kesempatannya. Ngobrol-ngobrol sama Pak Alex, ini Obor Berkat kemana katanya, Obor Berkat Indonesia kemana gitu katanya. Obor Berkat Indonesia kembali aktif lagi sekarang, puji Tuhan setelah 10 tahun di Myanmar. Saya kembali bulan Juni kemarin bersama istri saya dan anak-anak menggantikan posisi yang tadinya mama saya Ibu Non Rawung jabat, yaitu Ketua Yayasan Obor Berkat Indonesia. Jadi sekarang mulai Juni kemarin saya kembali aktif menggiatkan kembali Obor Berkat Indonesia untuk memberkati bangsa ini bersama dengan Gereja Tuhan di Indonesia. Sama-sama kita mendukung kesejahteraan, kemakmuran dari bangsa ini. Dan memang ada perubahan pola pelayanan Obor Berkat Indonesia yang tadinya sering melakukan pengobatan gratis, operasi gratis dan sebagainya. Sekarang kami lebih berpusat kepada mendukung, memperlengkapi gereja lokal. Dan mungkin sebelum saya lebih lanjut, mungkin videonya bisa ditayangkan dulu. Alfa itu seperti tempat gelap, tetapi sesudah ingin masuk, itu sudah menyerang. Ada misionaris masuk di pegunungan, lalu dia mulai ciptakan kertas untuk membuat orang Alfa bisa mengenal huruf. Lalu mengundang orang Alfa, asli Alfa untuk mengikut khusus untuk mengenal Yesus. Mereka itu yang dikembangkan. Si Ben seperti begitu. Saya akui si Ben masuk di sini tidak memandang kami memakai jasa apa, tetapi pakai orang yang ada di dalam lokasi daerah itu supaya tahu budaya ada dalam orang lokasi daerah itu. Jemaat kami, anak-anak hampir lihat. Jadi saya lihat cara bagaimana untuk kita mau membuat supaya anak itu dari kecil itu bisa bertumbuh dari awal itu yang terbaik dulu. Setelah ini dia punya didikan luar biasa. Namanya PAUD, di dalam PAUD itu pendidikan umum. Tetapi materi yang di dalam itu sudah mengenal kita kepada Tuhan. Kita tahu kita dari mana, kita dilindungi oleh siapa, kita dijaga siapa. Jadi luar biasa setelah laut survive ini.
luar biasa buat kami. Saya sendiri tidak bisa kuasai laptop, tidak tahu. Tapi saya beranikan. Yang pertama sekarang saya bisa buka sedikit demi sedikit. Jadi lewat latihan yang lewat Zoom, lewat kakak Doran yang datang kunjung kami untuk kasih belajar kami, sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Jadi biar saja jalan pakai iman saya. Sementara ini kami belum punya gedung PAUD sendiri. Jadi kami pakai gereja kami sebagai ruangan untuk pakai mengajar. Di situ kami pakai di depan mimbar itu untuk tempelkan sebagai sudut mesbah. Nanti pakai mejanya di sebelah lagi untuk ruang belajar. Jadi ada tempel-tempel di situ, gambaran dari anak-anak mereka yang gambar, yang mereka ini kami tempel lagi. Jadi di situ kalau ada orang baru yang tidak tahu kami nanti bingung, kenapa ada tempelan-tempelan di sini? Ada yang tanya, baru kami jelaskan ini sementara kami pakai sebagai ruang untuk PAUD anak-anak kami. Untuk sekolahnya sekolah gratis, ya sekolahnya gratis. Untuk operasionalnya kami harus berkebun, berkebun baru usaha untuk menjual untuk membantu kami dalam kebutuhan. Dari awal saya sudah sampaikan kepada mereka, kalau kita tidak berjuang berusaha untuk anak-anak kita, berarti anak-anak kita kebiasaan yang ini nanti terus, tapi kita harus korban saja. Tuhan Yesus itu korban untuk kita, saya juga harus korban. Kalau kita pikir, saya harus cari uang, saya harus berusaha untuk yang ini, berarti siapa lagi yang mau membimbing anak-anak kami? Saya semangat, mana-mana semangat terus semangat. Tidak ada duit pun semangat. Pulang tidak ada makanan semangat. Datang hujan tidak berkebun semangat. Yang penting anak-anak saya bisa berhasil, sukses. Itu saja yang saya pikirkan. Timah-timah Andre, berterima kasih karena PAUD sudah masuk di kami, Super 5 ini menjadi berkat buat kami. Ya, puji Tuhan. Jadi Obor Berkat Indonesia sebagai pelayanan kemanusiaan dari CBN, sekarang polanya lebih ke memperlengkapi dan menguatkan gereja lokal. Kita tahu Yesus memberikan kuasa yang luar biasa kepada gereja, memberikan kunci kerajaan surga, tapi dia juga memberikan strategi yaitu memuridkan bangsa-bangsa. Dan ini yang kita ingin gali atau kerjasama lebih jauh lagi untuk memberkati bangsa Indonesia, memuridkan, dan tentunya memuridkan itu lebih kecil lebih baik ya kan, mulainya dari anak-anak. Kalau yang kita apalagi yang lebih senior udah susah gitu kan. Nah makanya Obor Berkat Indonesia mengembangkan kurikulum untuk PAUD, untuk anak-anak remaja dan juga untuk orang tua bersama dengan CBN. Kita tahu CBN sangat kuat di media. Jadi sekarang pelayanan kemanusiaan kami merge dengan CBN, berbasiskan ke gereja lokal, kemudian juga melakukan strategi pemuridan. Tentunya kita masih melakukan tanggap bencana dan sebagainya seperti sekarang, tapi inti dari kegiatan kita adalah mendukung gereja lokal untuk betul-betul bisa memuridkan. Nah, memuridkan paling baik adalah melalui anak-anak, sehingga kita punya banyak program anak-anak, ada 600 PAUD di seluruh Indonesia. Nah, pada waktu kita berinteraksi dengan anak-anak, kita punya akses ke orang tuanya, ya kan? Nah, dari situ kita mulai melakukan pengembangan ekonomi keluarga. Ada UMKM, ada micro bisnis bersama dengan keluarga, ada proyek agriculture, kemudian juga ada the parenting project, karena bukan hanya ekonomi tentunya, tapi value dari keluarga itu yang harus kita bangun juga, value Alkitabiah, value kekristenan.
yang harus kita juga tanamkan kepada setiap orang tua sehingga mereka bisa mampu membawa keluarganya juga lepas dari kemiskinan, kemudian naik, kemudian bahkan sampai memberkati orang lain. Jadi seperti itu pola pelayanan Obar Berkat Indonesia sekarang. Tidak ada lagi atau sedikit sekali untuk pengobatan gratis sana sini, tapi kami mendukung gereja, membuat gereja menjadi agen transformasi bagi komunitasnya melalui pemuritan. Kira-kira itu yang saya bisa sharingkan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.